Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim wa ba'athan nabiyyina wa mubashshirina wa mundzirin wa ja'ala adh-dhulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Wa ya ma'syaral hadirin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqu qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Waqad qala Nabi alaihi salatu wassalam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudaraku seiman, sekeyakinan, sebangsa dan setanah air, mari sama-sama kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Ilahi Rabb, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama masih dapat hadir di tempat yang mulia ini dengan penuh harap mudah-mudahan segala amal ibadah baik yang telah maupun yang sedang kita selenggarakan pada kesempatan Jumat kali ini senantiasa mendapat ridho dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur hari ini kita masih ada umur. Artinya bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Oleh karena itu, pada temu kita pada Jumat kali ini tidak ada salahnya kalau Al-Fakir membawakan tema, ayo sama-sama kita tingkatkan kebaikan selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mungkin di antara kita ada yang berpikir, kenapa sih kok dianjurkan untuk berbuat baik? Kenapa sih harus melakukan sesuatu kebaikan? Tiada lain karena ini adalah merupakan perintah Allah. In ahsantum ahsantum wa in asatum falaha. Allah memerintahkan kita agar kita senantiasa berbuat baik, agar kita senantiasa melakukan hal-hal yang mulia, karena kebaikan itu adalah amal soleh. Amal soleh sebagai bukti bahwa orang tersebut adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau merenung saja sejenak, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kebaikan apa sih yang Allah berikan kepada kita? Kalau kita penuh dengan kesadaran, kita penuh dengan yang dinamakan pendekatan daripada ma'rifatullah, maka kita akan sadar begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Contoh yang paling mudah, kita tidak begitu merasa kesusahan mau datang ke masjid. Kenapa? Mata kita masih bisa melihat. Siapa yang memberikan yang dinamakan penglihatan mata? Allah. Kita masih mudah untuk melangkahkan kaki kita ke masjid. Kenapa? Kaki kita masih dalam keadaan sehat sehingga kita datang ke masjid begitu mudah. Mudah-mudahan di antara bapak-bapak yang sudah sepuh, yang merasa susah, yang sudah merasa berat, mudah-mudahan dengan perjuangan pendekatan diri kepada Allah untuk melakukan kebaikan, mudah-mudahan menerima daripada apa yang dinamakan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum lagi barangkali pendengaran yang kita miliki. Alangkah nikmatnya Allah masih memberikan kepada kita pendengaran, sehingga di saat kita berjalan ada kendaraan
pada saat itu kita sedang melamun barangkali, pada saat itu kita sedang gundah barangkali, pada saat itu kita sedang lupa barangkali, tapi karena pendengaran kita masih mendengar, begitu ada klakson dibunyikan, alhamdulillah pada saat itu kita pasti bisa mendengarkan. Kesemuanya itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah adalah merupakan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada kita, yakni sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, lalu apa yang akan kita lakukan agar semakin tambah umur, semakin tambah umur, semakin tambah umur, semakin kita bisa menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah? Maka yang pertama saudara, yang perlu saya sampaikan, hendaklah mari selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, tingkatkan keikhlasan di dalam kita melakukan kebaikan. Mohon maaf, jangan tersinggung. Baik kebaikan yang bertalian dengan ibadah mahdhah yang sifatnya lillahi ta'ala, maupun ibadah yang berkenaan dengan ghairu mahdhah yang berkenaan dengan hakul adami, sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin tambah umur kita, semakin sadar untuk meningkatkan kebaikan sebagaimana perintah Allah. Kita tahu kalau pernah kita belajar fikih, kita tahu kita pernah belajar sama guru bagaimana untuk mengikuti sholat Jum'ah, maka kita tidak akan mau datang ke masjid dalam saat di mana khatib sudah berbicara. Kita ingin kita datang ke masjid, khatib sudah menyampaikan wasiatnya. Kenapa? Sebab ibadah Jumat kita mardudatun la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah. Kita tidak akan berani berbicara di masjid pada saat khatib sudah menyampaikan wasiatnya. Kenapa? Karena orang yang berbicara pada saat khatib sudah menyampaikan nasihatnya, maka mardudatun la tuqbalu, ibadah Jumatnya tidak diterima oleh Allah. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, mari selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, sholat Jumat jam 12, paling tidak jam 12 kurang seperempat, paling tidak jam setengah 12 kita sudah sampai di masjid. Untuk apa? Mencari kemuliaan Allah. Kita kan seringkali mendengar kan, guru-guru kita menyampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridallah ridal walidain, keridhaan Allah tergantung keridhaan kedua orang tua. Maka alangkah indahnya kita yang masih punya orang tua, atau barangkali sudah tidak ada orang tua kita, kita bisa melakukan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah. Untuk apa? Mendoakan orang tua di saat pelaksanaan khatib Jumat belum terlaksana, kita bisa mendoakan mereka. Alangkah indahnya bagi kita yang masih punya orang tua, doakan orang tua kita. Bagi kita yang sudah tidak ada orang tua, doakan mereka. Kenapa? Karena ini dianjurkan oleh junjungan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Nabi mengingatkan kepada kita, rohima anfurajulin indahu abawahu au ahaduhuma falam ya'mal fi haqqihima falam ya'mal fi haqqihima amalan yadkhulu bi sababihil jannah. Celakalah seseorang yang punya kedua orang tua, atau tinggal satu dari orang tuanya itu, entah tinggal bapaknya atau tinggal mamanya, kemudian dia tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Padahal berbuat baik kepada orang tuanya adalah termasuk amalan yang bisa menyebabkan dirinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari sini saya berpesan kepada adik-adikku sekalian yang masih punya orang tua, yang masih yang dinamakan punya bapak dan punya ibu, perhatikanlah mereka, sayangilah mereka, mintalah doa kepada mereka, karena hal itu bila kita lakukan, kita akan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik kita yang sudah tidak ada orang tua,
baik kita yang sudah ditinggalkan oleh orang tua, kita pun jangan lupa untuk senantiasa mendoakan mereka. Pantas kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda dengan begitu indah, Fayaghfirullahu ta'ala, di mana kita bisa memohon ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita dengan doa-doa pada saat di mana kita diajarkan sejak dinamakan bangku TK, bangku SD, sampai barangkali kita masuk ke dalam pondok pesantren. Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku ya Rabb, ampuni kealpaanku ya Rabb, dan ampuni dosa dan kealpaan kedua orang tuaku ya Rabb. Sayangilah mereka sebagaimana mereka sayang kepada kami. Kalau mereka tidak sayang kepada kami, mungkin kami tidak bisa menjadi doktor, mungkin kami tidak bisa menjadi sarjana, mungkin kami tidak bisa menjadi yang dinamakan menteri. Berkat kebaikan dan perhatian orang tua hamba ya Rabb, sehingga hamba bisa menjadi orang semacam ini. Jangan kita lupakan kebaikan orang tua kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi dalam rangka kita diberikan kesempatan oleh Allah, apa yang akan kita lakukan agar kita bisa berbuat baik tidak saja kepada Allah tetapi juga bisa berbuat baik kepada sesama manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, jika engkau ingin murah rezeki, jika engkau ingin dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah, maka rajin-rajinlah bersilaturahmi. Rajin-rajinlah bersilaturahmi. Ini dianjurkan oleh Nabi. Minimal kita tidak bisa sehari ketemu, ya paling tidak pada saat kita sholat kita bisa bertemu. Kenapa? Karena kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Baik kita yang masih sibuk di kantor, barangkali minimal semalam kita masih bisa bertemu, bisa bersilaturahmi. Ini dianjurkan oleh junjungan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas kalau beliau mengatakan, man ahabba ayub satolahu fi rizki wa yunsa'alahu fi asarihi fal yasil rahimah. Siapa yang ingin dimurahkan rezekinya oleh Allah, dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah, maka pesan Nabi, rajin-rajinlah untuk melaksanakan silaturahim. Mudah-mudahan dengan sekelumit pada pertemuan kita pada Jumat kali ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi keluarga kita, memberikan petunjuk kepada keluarga kita, semakin bertambah umur, semakin taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya masyarul hadirin, ittaqullah usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mari dalam rangka mengenapi ibadah kita pada kesempatan Jumat kali ini, kita angkat kedua tangan kita, mudah-mudahan hajat dan keinginan kita yang mulia-mulia dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna wa tub alaina wa taqabbal minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.